Selamat datang kembali. Kali ini kita mau melakukan pembahasan mendalam nih dari sumber yang Anda bagikan. Fokusnya menarik banget. Kenapa sih aturan sederhana itu kok efektif banget? Apalagi di dunia yang, ya ampun, kompleks begini. Iya betul, sumber kita kali ini kan kutipan buku ya, yang memang khusus membahas soal aturan sederhana. Dan misi kita kali ini ya membongkar rahasia di balik kekuatan aturan-aturan ini. Kita mulai dari cerita Sersan Montoya di Irak. Oh, yang di medan perang itu ya? Iya, bayangin aja, situasi kacau banget pasca ledakan bom. Waktu mepet, korban banyak. Dia nggak pakai analisis jelimet, tapi cuma beberapa aturan sederhana buat triase medis. Buat nentuin siapa yang diduluin gitu ya? Betul, keputusan hidup mati loh ini, tapi pakai panduan ringkas saja. Nah ini kan bikin penasaran, kenapa pendekatan yang kesannya simple banget ini justru ampuh? Mari kita bedah deh. Oke. Jadi pertama-tama, apa sih sebenarnya aturan sederhana ini menurut sumber kita? Pada dasarnya ini tuh kayak jalan pintas cerdas gitu ya? Semacam shortcut gitu ya? Iya, panduan praktis lah, yang hemat waktu, hemat energi. Fungsinya buat memfokuskan perhatian kita, terus menyederhanakan cara kita olah informasi, dan ini spesifik, disesuaikan sama situasi dan penggunanya. Ada contoh gampangnya nggak? Ada. Di teks disebut contoh sehari-hari. Mungkin Anda punya aturan sendiri. Jangan cek email kerjaan sebelum ngopi pagi misalnya. Atau ya aturan pas kencan gitu. Haha, oke, kebayang. Nah, coba bandingin sama aturan yang rumit banget. Sumber ini kasih tahu kode pajak Amerika Serikat. Tahu nggak berapa kata? Waduh, berapa tuh? 3,8 juta kata. Gila kan? Tapi lucunya, ini bagian ironisnya, 45 ahli pajak dikasih data yang sama persis buat satu keluarga fiktif. Terus hasilnya? Hasilnya 45 taksiran pajak yang beda-beda. Wah, jadi kompleksitas nggak jamin akurasi ya? Itu dia poinnya. Nah, ini nyambung banget sama tantangan fundamental yang dulu disebut Warren Weaver itu sebagai masalah kompleksitas terorganisir. Situasi di mana banyak banget variabel saling terkait, tapi caranya nggak terduga. Terus kita biasanya ngapain? Kecenderungan kita kan lawan kompleksitas ya pakai solusi yang lebih kompleks lagi. Tapi sumber ini bilang pendekatan itu malah sering gagal. Loh, kok bisa gagal? Kenapa gitu? Ada beberapa alasan. Pertama, ada resiko yang namanya overfitting data. Overfitting, maksudnya? Jadi kita bikin model yang terlalu pas sama data masa lalu, sampai ke noise atau gangguan acaknya juga ikut masuk. Akibatnya model itu jago banget prediksi masa lalu, tapi buat prediksi masa depan malah jelek. Oke, mencocok-cocokkan gitu ya. Bisa dibilang gitu. Contohnya, dulu pernah ada korelasi tinggi antara model hak sepatu wanita sama resesi ekonomi. Ternyata yang nggak valid juga akhirnya. Oke, itu alasan pertama. Terus? Kedua, solusi yang rumit itu bisa bikin orang kewalahan, bingung. Contohnya di Amerika, partisipasi program pensiun 401k itu malah turun waktu pilihan investasinya dibikin banyak banget. Padahal ada duit gratis dari perusahaan loh. Aneh ya. Harusnya kan makin banyak pilihan makin bagus. Ternyata nggak juga. Kerumitan kode pajak tadi juga ternyata jadi prediktor paling bagus buat orang menghindar pajak antar negara. Saking rumitnya, orang jadi ya udah deh nyari celah aja atau nyerah. Oke, masuk akal. Nah, sekarang bagian paling serunya nih. Kenapa aturan sederhana ini justru bisa begitu kuat? Apa rahasianya? Sumber ini kan ngasih beberapa alasan kunci ya. Iya, betul. Ini yang menarik. Yang pertama itu soal fleksibilitas tapi juga konsisten. Agak kontradiktif ya kedengarannya. Gimana tuh maksudnya? Fleksibel tapi konsisten. Jadi, aturan sederhana itu ngasih kerangka kerja yang konsisten, tapi kerangkanya itu cukup longgar buat kita bisa ngejar peluang baru. Contoh klasiknya itu para Yesuit di awal-awal. Oh, yang order religius itu ya? Iya, aturan inti mereka di formulanya itu sedikit banget. Justru karena sedikit, mereka jadi super adaptif di berbagai budaya. Kayak di India, di Jepang, bisa eksperimen layanan baru. Beda sama ordo lain yang aturannya seabrek, detail banget, jadinya kaku. Jadi, aturan yang lebih sedikit malah bikin ruang gerak yang terarah jadi lebih banyak. Menarik banget. Oke, itu yang pertama. Lalu, alasan kedua apa? Alasan kedua, keputusan jadi lebih baik. Terutama, ini penting nih, terutama pas waktu kita mepet dan informasi terbatas. Aturan sederhana itu mempercepat kita ambil keputusan yang ya cukup bagus lah, efektif. Kayak contoh Sersan Montoya tadi ya? Atau pasca bencana?
Persis, triase medis di medan perang atau pasca bencana, kayak bom Marathon Boston, itu contoh paling jelas. Aturannya simple, evaluasinya cepet banget, kurang dari semenit per pasien. Jadi bisa fokus ke pasien yang paling mungkin selamat kalau ditolong cepet. Selain situasi darurat gitu, ada contoh lain nggak? Mungkin di bisnis atau keuangan? Ada. Di dunia investasi, ada aturan namanya 1N. Gampangnya, alokasikan aja dana kamu secara merata ke semua pilihan investasi yang ada. Oh, dibagi rata aja gitu? Iya. Dan ternyata aturan sesimpel itu sering banget ngalahin model portofolio kompleks yang dirancang pemenang Nobel loh, si Markowitz itu. Dalam banyak senario dunia nyata ya. Kok bisa? Kenapa gitu? Karena aturan sederhana tuh bantu kita fokus ke variabel yang paling penting aja. Nggak kejebak mikirin detail-detail yang nggak terlalu ngaruh. Plus, nah ini penting, aturan sederhana itu memicu tindakan. Memicu tindakan? Maksudnya gimana? Ada studi nih pada wirausahawan mikro di Republik Dominika, mereka yang diajarin aturan akuntansi sederhana, misalnya pisahin uang pribadi sama uang bisnis. Oh, yang dasar banget itu ya? Iya, yang simple gitu. Nah, mereka ini ternyata lebih mungkin menerapkan aturan itu dan akhirnya penjualan mereka naik dibanding kelompok lain yang diajarin konsep akuntansi yang lebih rumit. Yang rumit malah bikin bingung, nggak dikerjain. Oke, jadi fleksibel, keputusan lebih cepat dan bagus. Mendorong tindakan. Mantap. Ada lagi nggak? Ada. Yang ketiga, koordinasi dan sinkronisasi. Aturan sederhana itu memungkinkan banyak individu dalam satu kelompok nyelarasin tindakan mereka bareng-bareng, secara spontan. Nggak perlu komando dari pusat yang ribet. Contohnya kayak di alam gitu ya? Betul. Kita lihat di alam banyak banget. Kawanan burung jalak yang terbang bareng dalam formasi indah. Itu yang disebut murmuration. Itu mereka cuma ikutin 3 aturan sederhana loh. Jangan nabrak teman, ikutin arah terbang tetangga, sama jaga jarak tetap dekat. Udah gitu aja. Wow. Cuma 3 aturan bisa bikin gerakan sekompleks itu ya? Iya. Lebah madu juga pakai aturan sederhana buat milih sarang baru secara kolektif. Nah, kalau di manusia gimana? Berlaku juga? Berlaku banget. Komunitas manusia juga pakai, contohnya para koki top di Prancis, mereka itu punya aturan nggak tertulis buat ngelindungin resep rahasia mereka. Aturannya simpel aja, jangan nyontek plek, jangan bocorin rahasia dapur ke orang luar, dan kalau terinspirasi, selalu sebut sumbernya. Dan itu jalan tanpa perlu kontrak hukum yang tebel-tebel itu ya? Iya, jalan aja gitu secara informal. Intinya sih, aturan sederhana itu ngurangin beban kognitif kita. Ada konsep dari Herbert Simon, namanya satisficing. Satisficing? Apa tuh? Intinya, kita tuh nggak selalu nyari solusi yang paling optimal, yang sempurna banget, yang mungkin butuh waktu dan sumber daya gede. Tapi kita lebih sering nyari solusi yang cukup baik aja, good enough. Oke. Yang penting jalan dan hasilnya lumayan gitu ya? Betul. Dan ini penting banget, apalagi pas kita lagi capek atau stres. Contohnya studi soal diet. Orang ternyata lebih patuh sama rencana diet yang simple. Kalau dietnya rumit, banyak aturan, cenderung nyerah di tengah jalan. Masuk akal banget sih. Aturan kayak pakai piring ukuran 10 inci aja, itu terbukti bantu nurunin berat badan. Kenapa? Ya karena gampang diikuti, bahkan pas niat kita lagi lemah. Tapi bukan berarti aturan kompleks itu nggak ada gunanya sama sekali kan ya? Pasti ada tempatnya juga kan ya? Oh tentu. Tepat sekali. Model yang rumit itu sangat berguna kalau hubungan sebab akibatnya kita pahami dengan baik, terus datanya banyak, melimpah. Contoh paling bagus ya, peramalan cuaca oleh ahli meteorologi. Itu kan modelnya kompleks banget tapi akurat. Oke. Tapi ya itu, untuk banyak masalah kompleks lain dalam hidup dan bisnis, yang datanya mungkin nggak lengkap atau situasinya cepat berubah, aturan sederhana seringkali malah lebih unggul. Nah, penting juga nih buat kita catat. Nggak semua aturan sederhana itu otomatis bagus kan ya? Sumber ini juga nyinggung ciri-ciri aturan sederhana yang efektif itu gimana? Iya, ada beberapa kuncinya. Aturan sederhana yang bagus itu biasanya, pertama, jumlahnya sedikit. Biar gampang diingat dan kita fokus ke yang paling penting aja. Oke, jumlahnya sedikit. Terus? Kedua, disesuaikan. Jadi spesifik buat pengguna dan situasinya. Bukan aturan satu ukuran untuk semua gitu. Ketiga, berlaku untuk aktivitas atau keputusan spesifik, bukan nasihat umum yang abstrak kayak lakukan yang terbaik aja. Harus jelas gitu ya targetnya? Betul. Dan yang keempat, ini penting, dia memberi panduan yang jelas, tapi tetap ngasih ruang buat kebebasan atau pertimbangan. Jadi nggak kaku-kaku amat. Contohnya ada firma private equity di Rusia tahun 90-an, mereka punya aturan buat nyaring investasi.
Kriterianya jelas, tapi masih ada ruang buat timnya menilai aspek lain. Oke, jadi sedikit disesuaikan, spesifik tapi fleksibel. Catat. Sip. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, buat Anda yang menyimak, pembahasan kita dari sumber ini nunjukin kalau aturan sederhana itu bukan berarti penyederhanaan yang kebablasan ya. Bukan. Bukan sama sekali. Justru sebaliknya, ini tuh alat yang canggih banget buat ngelola kompleksitas. Dengan fokus ke intinya, aturan ini ngasih kita kelincahan, bantu bikin keputusan yang lebih oke di tengah ketidakpastian, dan memungkinkan kita kerjasama lebih efektif. Dan ini mungkin bisa memunculkan pertanyaan reflektif ya buat Anda. Seberapa sering sih kita, mungkin tanpa sadar, kejebak dalam apa yang disebut bias kompleksitas? Maksudnya, anggapan kalau masalah rumit itu ya solusinya harus rumit juga. Persis. Mungkinkah kita bisa gitu secara sadar pakai aturan sederhana sebagai strategi buat ngelawan bias ini? Coba deh Anda pikirkan sebentar. Ada nggak ya satu area dalam pekerjaan atau mungkin kehidupan pribadi Anda di mana satu atau dua aturan sederhana yang sengaja Anda buat bisa menggantikan pendekatan yang sekarang mungkin terasa terlalu kompleks? Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak kajian mendalam kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.